Elshinta News and Talk. Pendengar, puluhan warga dikabarkan diamankan oleh aparat menyusul ketegangan yang terjadi antara warga dan aparat pada proses pengukuran lahan di calon lokasi pembangunan bendungan bener yang ada di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Tim kuasa hukum LBH Yogyakarta melakukan pendampingan terhadap 64 warga yang dibawa paksa polisi pada peristiwa itu. Bagaimana temuan LBH Yogyakarta dan apa langkah selanjutnya untuk mendampingi warga yang diamankan pihak kepolisian? Kami sudah bersama anggota tim kuasa hukum LBH Yogyakarta, Julian. Elshinta News and Talk. Pak Julian, kami ingin tahu terlebih dahulu kronologi dari peristiwa tersebut seperti apa sebetulnya, Pak, pada hari Rabu di tanggal 8 Februari. Ya, jadi kemarin kita dapat informasi ya sekitar jam 10 itu warga melakukan mujadah di masjid, namanya Masjid Nurul Huda. Mereka di sana melakukan doa bersama gitu, tapi mereka mengalami beberapa peristiwa gitu. Pertama pengepungan di dalam rumah, kemudian mereka juga diangkut dibawa ke Polsek Bener, kemudian dilanjutkan ke Polres Purworejo. Sampai hari ini itu mereka masih belum dibebaskan gitu. Ada berapa orang kalau informasi yang diterima oleh Pak Julian? Ya, kami belum mendapatkan data resmi ya yang dikeluarkan oleh kepolisian. Jadi kemarin itu kami sampai pukul 8 malam itu kami masih belum dapat akses bantuan hukum untuk teman-teman yang ditangkap. Nah, pagi tadi kami sudah tadi malam ya sekitar jam 12-an itu kami sudah menandatangani kuasa dan kami lihat itu sudah ada 64 orang yang itu berada di Polres Purworejo dan 55 diantaranya itu sudah memberikan kuasa kepada kami, dan yang memberikan kuasa kami itu ada anak-anak juga, anak-anak di bawah umur. Oke, ada anak di bawah umur yang diamankan? Ya. Usia berapa? Di bawah 17, Mas. Mereka sedang apa memangnya waktu kejadian? Ya, dari penuturan warga itu ada beberapa. Jadi ada yang sedang di rumah, kemudian mereka digedor pintunya, dijemput gitu ya, diambil paksa gitu. Ada juga yang sedang berangkat untuk bertani, kemudian dikira mereka membawa sajam dan lain sebagainya, tiba-tiba ditangkap juga. Ada juga yang di dalam gitu ya, yang sedang mujadah itu dibawa juga diajak untuk wudu beribadah bersama, nggak taunya ditarik juga. Itu informasi yang kami peroleh, Mas. Siapa yang jemput, Pak? Yaitu pihak-pihak yang tidak dikenal oleh mereka, ya di dalamnya ada aparat gabungan juga. Ada yang berseragam dan tidak? Ada yang berseragam, ada yang tidak gitu. Dan waktu penangkapan pun mereka menuturkan itu benar-benar dilakukan secara tidak manusiawi. Seperti apa bentuknya dikatakan tidak manusiawi kalau dari saksi mata? Ditendang, kemudian tangannya itu diikat, padahal mereka bukan kriminal ya. Mereka tidak melakukan selama ini tidak pernah melakukan tindakan pidana. Kalau kita lihat di Desa Wadas itu aman-aman saja. Sebelum ada aparat gabungan di sini, sebenarnya kami mempertanyakan ya, apakah ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga Wadas selama melakukan penolakan? Nyatanya kan tidak. Tapi mereka menurunkan aparat yang sangat berlebihan. Dan kalau misalnya ada pejabat publik bilang tidak menakut-nakuti, itu ada penyempitan makna tidak menakut-nakuti itu ya. Itu benar-benar memberikan ketakutan kepada warga. Jadi ini benar-benar show of force gitu ya. Jadi ya bagi aparat ya, itu menurut saya itu tindakan yang berlebihan. Dan kita lihat harusnya aparat itu taat juga terhadap rekomendasi dari lembaga-lembaga seperti Komnas HAM. Ya, Komnas HAM kan juga dilibatkan dalam proses ini sebetulnya. Pak Ganjar tadi saya ngobrol dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar bilang Komnas HAM dilibatkan. Ya, kan rekomendasi Komnas HAM sudah keluar ya pagi ini ya, dan bicara sudah komunikasi dengan Pak Ganjar ya, pelaku penanggung jawab di Jawa Tengah itu ya, kalau bisa ditarik itu aparatnya gitu kan, dan kan sudah ada rekomendasi untuk melakukan dialog, tapi kami tunggu pun tidak ada gitu. Nah, kami mempertanyakan juga komitmen Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah ini gitu. Pak Ganjar tadi bilang mau komunikasi loh. Ya, komunikasinya mau
gimana gitu kan, komunikasinya gimana. Ini mau warga membuka dialog. Membuka dialog. Nah kan itu kan apakah sudah saatnya apakah dilakukan setelah melakukan ini ya, sudah melakukan tindakan seperti ini. Warga 64 orang ini sudah ditangkap gitu kan, dan sampai hari ini masih belum dibebaskan. Ini mau komunikasi kayak gimana? Bangun komunikasinya seperti penurunan aparat. Kami ingin mohon saya potong. Kami ingin tahu duduk perkaranya begini, karena yang disampaikan Pak Gubernur ketika melibatkan Komnas HAM, mereka yang menolak itu sudah diajak untuk berdialog, untuk bermusyawarah. Tapi informasi yang kami terima dari Pak Ganjar, mereka yang merasa menolak dari proses pembangunan Desa Wadas ini, karena ada 2 lokasi ya, lokasi yang akan dijadikan waduk atau bendungan, satunya lagi adalah lokasi yang memang materialnya nanti akan dimanfaatkan. Nah, keterangan Pak Ganjar tadi ketika saya ngobrol dengan Pak Ganjar baru beberapa menit yang lalu, ada yang memang ketika sudah dilibatkan Komnas HAM, ada yang diajak untuk berdialog, tapi ada yang tidak mau. Ya. Betul seperti itu. Mungkin nanti dipertanyakan lagi sama Pak Ganjar. Kira-kira Pak Ganjar itu membaca surat dari warga yang tergabung dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam Cinta Wadas apa tidak gitu. Oke. Harusnya ada banyak berarti sebetulnya yang menyampaikan keberatannya, tapi dari berbagai wadah begitu, misalnya Pak Julian. Ya, yang di Desa Wadas itu cuma ada satu wadah ya, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas gitu ya. Jadi waktu diajak dialog itu, warga itu mau dialog ya, mau dialog dengan beberapa prasyarat, karena waktu itu forumnya itu tidak kondusif menurut warga gitu kan. Seperti apa yang dikatakan tidak kondusif? Ya, pertama ya, waktu itu forum dialog itu kan harusnya dilakukan antara pemerintah dan orang yang merasa menolak gitu. Tapi waktu itu forumnya kemudian dicampur aduk ya, tidak ada kaukus gitu. Jadi dicampur antara penolak dengan yang setuju, dengan yang setuju dijadikan satu. Nah, terus Pak Ganjar mau menonton gitu ya, masyarakatnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya alasan mendengar itu kan bisa dilakukan dengan cara-cara kaukus gitu. Jadi menurut saya ada beberapa syarat yang diajukan oleh warga yang itu kalau misalnya mau diajak dialog gitu, tapi nyatanya tidak dilakukan gitu. Oke, ini yang belum saya sampaikan ke Pak Ganjar tadi, tapi permintaannya adalah meminta untuk dialog, yang menolak ini tapi tidak digabung atau bersamaan dengan mereka yang menerima begitu misalnya. Oh iya dong, itu. Nah, waktu itu juga kan itu sangat dibatasi ya dengan cuma 7 perwakilan. Nah, ini yang waktu itu yang dikatakan Komnas HAM ikut dilibatkan. Iya, itu Komnas HAM dilibatkan, dan waktu itu Ketua Komnas HAM ya dan Mas BK Ulum itu sudah datang ke Desa Wadas dan mendengarkan gitu. Dan rekomendasi dari permintaan warga sudah disampaikan ke Pak Gubernur. Nah, apakah Pak Gubernur kemudian itu tidak tahu gitu ya? Oke, apa sih Pak sebetulnya yang keberatan ini? Saya ingin tahu deh. Ada berapa total, ada berapa banyak warga yang memang sebetulnya terdampak dari proyek lahan ini yang akan dijadikan lokasi bendungan? Kan ada 2 tadi saya bilang. Ada yang akan jadi lokasi, ada yang akan materialnya saja yang dimanfaatkan. Itu gabungan keduanya ada berapa banyak warga sebetulnya yang terdampak itu? Nah, kalau misalnya jumlah yang pasti itu bidang itu sekitar 450 lebih. Jumlah 450 bidang ya Mas ya. Jadi kalau misalnya kita bilang bidang itu maka 450. Iya, Pak Ganjar tadi bilang 617 bidang. Nah, lebih kan berarti 600 lebih bidang itu akan dibebaskan. Nah, kalau misal kita mau bicara dampak, maka itu tidak bisa disempitkan hanya pemilik tanah saja. Tapi orang-orang fungsi tanah itu kan kemudian anaknya yang tidak punya tanah tapi dia memanfaatkan tanah dari orang tuanya, itu kan kemudian ikut terdampak juga, dan itu sifatnya berkelindan gitu. Jadi satu desa itulah yang akan terdampak dari dari dampak pertambangan di sana. Jadi seolah-olah permasalahannya dipersempit gitu ya, ini antara pemilik tanah dengan pemerintah saja, padahal nggak sesempit itu. Oke, ini berarti yang menolak adalah mereka yang lahannya akan diambil materialnya gitu ya? Betul. Kalau misalkan yang dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan, mereka tidak menolak?
mereka dari awal sudah komitmen ya, silakan kalau misalnya mau bangun bendungan silakan. Dan sebenarnya kan harusnya Pak Ganjar tahu ya, bisa berkomunikasi dengan Pemakarsa dalam hal ini BBWS ya, dan Polda gitu, menggunakan fungsi intelijennya gitu. Kalau misalnya kita lihat dari kajian yang dibuat oleh BBWS sendiri, itu ada banyak alternatif loh. Kalau misalnya mau bangun bendungan gitu ya, niatnya mau bangun bendungan, kajian mereka sendiri yang mereka buat di dalam analisis dampak lingkungan, mereka punya banyak alternatif gitu. Nah pertanyaannya kenapa kok hanya Desa Wadas? Nah analisa kami di Desa Wadas itu memiliki cadangan, ini catatan dari BBWS ya, itu punya cadangan sebesar 40 juta meter kubik gitu kan. Sedangkan kebutuhan untuk bendungan bener hanya 8, kemudian sisanya gimana gitu. Dan kalau misalnya memang ada kendala di satu alternatif, mereka bisa melakukan mencari alternatif lain gitu. Jadi sebenarnya tidak menjadi satu-satunya pilihan, bukan jalan buntu gitu kan. Kalau misalnya memang niatnya membangun. Ini yang menolak itu alasannya karena apa sebetulnya? Karena dampak tadi tidak hanya bagi mereka si pemilik, tapi ke anak-anaknya juga. Atau ada hal lain yang mungkin bisa diungkapkan oleh Pak Julian? Ya kalau saya sih melihat secara sosial, memang tanah yang di Desa Wadas itu mereka memaknai itu sebagai kecintaan mereka, sebagai mereka menjaga agama ya. Jadi dalam merawat lingkungan, merawat tanah, itu bagian mereka untuk menjaga akidah mereka, menjaga akhlak mereka gitu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, ya itulah yang mereka miliki ya, karena 90% dari mereka itu adalah petani, hidupnya bergantung dengan itu, dan banyak rumah yang berada di sana semua ya. Lokasi yang akan dijadikan ini ya materialnya dikeruk untuk pembangunan bendungan ini itu apa sih sebetulnya? Batu-batuankah di sana, atau ada pemukiman, ada lahan warga, atau bagaimana Pak Julian? Ada pemukiman, ada lahan warga gitu. Jadi metode yang dilakukan oleh pemerintah kan kemudian dia ingin membuka lahan dulu ya, mengambil topsoil ya, mengupas kulit tanah, kemudian melakukan pengeboman sebanyak 5 juta kilogram ya, 5 juta kilogram dinamit gitu untuk memecahkan batu, karena tidak ada alat yang bisa memecahkan batuan andesit gitu. Sehingga mekanisme menggunakan dinamit, dan dilakukan kurang lebih sekitar 30 bulan gitu. Tapi konteksnya kan bukan seperti itu gitu kan. Kalau bicara dampak, jadi salah satu permintaan warga ketika dialog itu tidak hanya sempit berbicara dampak, tapi bagaimana pencabutan izin penetapan lokasi. Saya kira Pak Ganjar itu tahu lah ya, dari awal itu kan warga Wadas itu sebelum tahun 2018 sudah memberikan penyampaian aspirasinya gitu kan. Mereka Pak Ganjar juga sudah pernah didatangi juga ya oleh orang-orang Wadas itu, dan ditemui oleh Sekda sejak tahun 2018. Tapi kalau misalnya Pak Ganjar nggak tahu informasi ini, menurut saya perlu di cross check itu fungsinya beliau sebagai pihak yang mengeluarkan izin penetapan lokasi itu. Nah sebetulnya yang kemarin yang diukur itu lokasi yang mana sih? Lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan, atau yang dikeruk itu batuan materialnya itu? Jadi Mas Dori, ini perlu disampaikan juga oleh Pak Ganjar gitu ya. Jadi pengawasan publik ya terhadap tindakan-tindakan aparat gabungan yang ada saat ini di Desa Wadas sebagai tempat untuk pengambilan material suplai bendungan benar, itu tidak terawasi dengan baik gitu. Karena apa? Ya gimana kalau misalnya kita mau masuk di sana kemudian dibatasi gitu kan. Kemudian kita lihat hari ini saya dapat informasi dari warga, HP-nya pada diambilin semua, disita semua, disuping masuk ke rumah gitu kan. Mohon maaf, yang dikatakan tidak terawasi oleh siapa? Oleh warga publik yang bisa datang ke lokasi gitu. Ya, coba aja nanti masuk ke ke sana gitu. Lokasi pengukuran. Ya, jadi terus rekam saja, dokumentasikan apa yang terjadi di sana gitu. Nah, harapannya kan pengawasan publik kan kemudian dapat dibuka seluas-luasnya tanpa ada pembatasan. Kita tahu ya, baru tadi malam itu kan ada rilis dari Sorot juga ya, dari tim Red Sorot gitu, bahwa
ada penyitaan, paksaan untuk menghapus dokumentasi. Lah itu tujuannya kan apa itu? Menghalangi kebebasan berekspresi, gitu kan? Jadi ya ini tidak bisa disempitkan persoalan ini. Kemudian warga nggak usah takut, gitu kan? Faktanya mereka ditangkap, gitu. Dan yang ditangkap. Tapi kami ingin tahu. Pertanyaan saya belum terjawab tadi. Yang kemarin diukur ini lokasi yang akan dibangun atau lokasi yang materialnya diambil untuk pembangunan? Lokasi yang materialnya diambil. Lokasi yang materialnya diambil. Jadi kemarin warga yang ada di dalam musola atau masjid itu adalah warga yang pemilik lahan ini, lahan yang diukur, begitu? Ya. Waktu kemarin kan informasinya kan kalau yang beredar ya, petugas itu mengamankan pengukuran dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin menghindari terjadinya adanya misalkan ya provokasi dan lain sebagainya. Karena ada laporan dari rekan kami juga, reporter, bahwa ada warga setempat juga yang mengatakan ada kok yang diamankan itu adalah mereka-mereka yang memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses pengukuran, atau termasuk mereka yang bukan warga setempat, Pak. Ya, jadi ada teman-teman ini ya, mahasiswa juga yang turut prihatin dengan kejadian di Desa Wadas, kemudian datang juga ke sana, dan hari ini juga ketangkap gitu. Apakah itu mungkin yang dimaksud ya? Iya, apakah itu mungkin yang dimaksud oleh warga setempat? Iya. Atau seperti apa gitu kan? Dan menurut saya gini, soal hak asasi manusia, soal lingkungan, kemudian soal kemanusiaan itu tidak dibatasi soal teritori. Tidak dibatasi oleh wilayah atau warga setempat saja. Kepedulian itu kan milik semua orang. Ya, saya tuh bingung ya statement dari aparat itu kenapa kok membatasi hak-hak warga untuk turut menyuarakan haknya bersolidaritas dan lain sebagainya. Katanya bilang NKRI harga mati gitu, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi semangat primordial justru mereka lestarikan gitu kan. Kamu bukan orang Purworejo, kamu bukan warga Wadas. Lah terus urusan kemanusiaan itu bukan urusan orang Purworejo saja, bukan urusan orang Wadas saja. Ini urusan kita semua sebagai manusia. Ketika ada tindakan yang tidak manusiawi, maka ya sudah sepatutnya kita untuk bergerak gitu. Ya, saat saya ngobrol dengan Pak Ganjar tadi juga Pak Ganjar mengatakan sudah komunikasi dengan pihak Polda dan meminta kalau memang tidak ada kaitannya atau mereka memang tidak berbuat sesuatu ya yang arahnya ke kriminalitas, itu diminta dibebaskan oleh Pak Ganjar. Termasuk tadi Pak Ganjar juga menekankan, karena Pak Ganjar juga menerima informasi ini, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Julian ketika ada orang yang mau pergi ke sawah membawa arit misalkan atau senjata tajam lainnya yang memang dipergunakan oleh para petani di sana, itu Pak Ganjar menegaskan loh tadi, kalau memang seperti itu, orang betul memang mau ke sawah atau ke lahannya mereka, mau merambah ke pertaniannya, itu tidak ada kaitannya sama sekali, ya dibebaskan. Tadi Pak Ganjar mengatakan seperti itu, Pak Julian. Ya tinggal dibuktikan aja, segera dilepaskan aja, ini sudah 1 kali 24 jam, gitu kan. Ya. Tadi rekan kami yang ada di Polres atau Polda juga melaporkan ada sekitar 50-an, kurang lebih ya. Iya. Ya, kalau datanya Pak Julian kan 64, tadi reporter kami mengatakan ada sekitar 50-an, mereka masih berada di halaman masjid setempat, kemudian sedang diberikan makan dan masih menunggu juga untuk dimintai keterangan. Jadi prosesnya mungkin saat ini dimintai keterangan terlebih dahulu, sedang apa di lokasi, kemudian mungkin ya kalau tidak ada kaitannya, ya itu tadi mungkin arahnya akan dilepaskan. Nah, rencananya hari ini akan melakukan apa, Pak? Kalau dari LBH Yogyakarta, Pak Julian? Ya kami tetap melakukan advokasi ya untuk teman-teman ini dibebaskan ya, karena mereka memang benar-benar tidak melakukan tindakan kriminal, dan selama ini kan tidak terbukti juga mereka melakukan tindakan kriminal sebelum aparat gabungan itu masuk gitu. Selama ini apa? Selama ini tidak pernah ada. Selama ini apa yang dilakukan oleh warga, termasuk aktivis-aktivis mungkin ya yang peduli dengan lingkungan? Ya. Cara-cara apa yang mereka suarakan untuk bisa menyampaikan keinginan mereka? Ya mereka cukup sampai hari ini pun hanya mujaja, kemudian merawat tanaman, seperti itu biasa, tidak ada aktivitas kriminal. Dan saya bingung gitu ya, sampai detik ini kan aktivitas kriminal tidak pernah dilakukan gitu kan. Nah kemudian tuduhan-tuduhan sebagai pembawa tajam dan lain sebagainya muncul ketika kapan juga? Ya ketika aparat gabungan datang ke Wadas
pada saat kemarin. Tapi sebelum itu coba kita lihat, apa pernah ada yang ditahan? Gitu. Tapi ada gesekan nggak sih sebetulnya, misalkan ya, antara mereka yang setuju dan tidak setuju, selama ini juga nggak pernah ada sama sekali? Kalau sama ini tidak pernah ada, Mas. Jadi kalau gesekan itu kan kemudian indikatornya harus jelas gitu. Gesekan ada perbedaan pilihan. Yeah. Kalau misalnya perbedaan pilihan jelas ada perbedaan pilihan. Tapi apakah ada tindakan kriminal? Sampai detik ini tidak ada. Gitu. Jadi kemudian gesekan yang menjadi alasan, misalnya nanti menjadi alasan aparat untuk masuk di sana, itu patut dipertanyakan juga, itu kan indikatornya apa? Gitu. Yeah. Nyatanya, kalau misalnya selama ini dibilang ada gesekan, tidak pernah ada terjadi tindakan kriminal, bentrok dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ini kan dari rilis Kabid Humas Polda ya, membantah semua tentang apa ya, banyak beredar potongan-potongan video yang menampakkan orang-orang yang melakukan penolakan, dan ditegaskan penangkapan itu terjadi di luar masjid, bukan di lokasi istighosa. Ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi. Kami juga coba kontak, tapi kami belum bisa hadirkan wawancara dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Kami juga ingin cari tahu sebetulnya kalau versi polisi seperti apa sih sebetulnya. Karena kami ingin supaya ini berimbang, tadi dari Kepala Daerah sudah, sekarang dari perwakilan atau tim kuasa hukum LBH Yogyakarta yang mungkin mewakili warga yang diamankan sudah kami hadirkan, Pak Julian. Pihak kepolisian kami belum mendapatkan keterangan, tapi rencananya hari ini kabarnya akan ada keterangan pers mengenai hal tersebut, termasuk juga mungkin nanti diutarakan alasan pengamanan terhadap sejumlah warga di sana. Oke, Mas. Iya. Kalau dari pihak kepolisian kan membantah semuanya, Pak. Apa yang tadi dikatakan oleh Pak Julian. Tapi apa sebetulnya bukti-bukti yang menguatkan tersebut? Apakah ada keterangan warga atau apa sebetulnya, Pak Julian? Ya, kan kami mendampingi warga. Pertama itu kami dapat keterangan dari warga. Kedua, kami mendapatkan dokumentasi yang itu beredar di publik juga. Pasti Mas Iya, sudah beredar luas lah itu di media sosial. Siapa yang mengambil video-video itu? Saya nggak tahu, kan itu kan beredar di publik gitu ya. Tapi bisa saja kan sebetulnya video itu sengaja dibuat untuk provokasi misalnya ya, dan lain sebagainya. Ya apa gunanya gitu, untuk memprovokasi siapa? Memprovokasi aparat untuk apa gitu kan? Nah ya, rakyat kecil itu mau ngajak perang ke pemerintah pasti nggak mungkin ya, nggak mungkin menang gitu loh. Jadi nggak mungkin kan mau ngajak polisi perang gitu. Jadi saya heran gitu kalau mau ngajak provokasi apa gitu. Nah kan itu tujuannya ya mungkin itu pengawasan untuk publik. Kemudian kalau misalnya nggak ada dokumentasi sebaik itu, kemudian bagaimana kita sebagai publik akan mengawasi tindakan kepolisian? Kami percaya ya bahwa kepolisian itu kan punya kewenangan yang luar biasa. Tapi isinya kan orang-orang biasa ya Mas ya. Jadi tindakan kewenangan itu kemudian berpotensi muncul kepada aparat juga gitu. Jadi kalau misalnya tidak diawasi, maka mau gimana sistem demokrasi ini mau dijalankan? Tapi berarti ini nggak, kami ingin tahu Pak, karena ada statement juga dari Pak Iqbal ya, dari Kabid Humas Polda. Mereka yang membawa senjata tajam ini sengaja berlindung di rumah warga. Nah, itu coba nanti dibuka aja Pak Kapolda, itu datanya seperti apa gitu ya. Kalau data yang kami peroleh Mas, itu hanya 7 orang saja yang berturut bersolidaritas, termasuk LBH Jogja di sana yang ditangkap itu. Ya, tapi sudah dilepaskan ya dari LBH Jogja, sudah dilepaskan ya? Belum sampai hari ini belum? Ya belum, dan Al-Ghifari masih belum dilepaskan sampai sekarang. Gitu. Jadi 5 orang yang berangkat bareng saya itu kemudian dibawa juga ke Purworejo gitu kan. Nah, cuman Pak Julian nggak sempat dibawa kemarin ya? Ya kemarin saya sempat dibawa di Polsek gitu kan. Oh, apa yang disampaikan waktu di Polsek? Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya ditanyakan, kamu orang mana gitu kan. Apa urusannya gitu kan. Ya seperti itu pertanyaan-pertanyaan itu. Sempat berapa lama itu Pak ditanya? Ya saya di sana tuh sempat ya jam sampai dengan 2 jam lah. 1 sampai 2 jam. Itu lumayan lama loh. Bisa diceritakan? Ya lumayan lama. Digambarkan waktu itu dibawa dari mana Pak Julian?
Saya dibawa jadi kemarin itu saya berusaha masuk ya ke Desa Wadas untuk memberikan akses bantuan hukum untuk teman-teman. Kemudian ya karena situasi nggak kondusif ya, saya kemudian dibawa ke Polsek Benar. Nah, di sana saya dimintai keterangan, cuman saya tidak bersedia karena kami tidak tahu ya prosesnya seperti apa, dan diminta untuk buka HP juga, saya juga tidak berkenan karena itu adalah hak privasi saya, gitu. Jadi ya sudah, akhirnya ya saya juga menunjukkan kartu advokat saya sebagai kuasa hukum dan pemberi bantuan hukum, ini sudah, gitu. Akhirnya Mas ya. Ya, waktu dimintai keterangan apa sih Pak yang ditanya Pak sama polisi Pak? Yaitu apakah punya ini ya, apakah kamu orang Wadas atau bukan? Ya saya jawab bukan gitu. Kemudian apa kepentingan saya gitu? Apakah punya surat kuasa gitu? Waktu itu ditunjukkan ada surat kuasa di bawah Pak Julian. Saya punya surat kuasa dari warga ya sejak tahun 2018, kemudian sudah diperbarui tahun 2021 kemarin Februari gitu. Nah itu kan kemudian tim hukum saya datang semua kemarin itu menyusulkan itu. Tapi setelah kami menunjukkan misalnya kami menunjukkan surat kuasa pun kemarin kami tidak diberikan akses untuk masuk dan bikin teman-teman sampai pukul berapa itu, sampai malam. Ya. Nah pada saat ditanyain apa Pak Julian mengatakan saya tidak bersedia dimintai keterangan. Saat disuruh ini ya, disuruh tanda tangan. Jadi waktu itu ada diskusi, beberapa pertanyaan muncul itu, kemudian ada pihak kepolisian ya yang mencatat gitu kan. Kemudian saya dimintai untuk tanda tangan itu ya. Berita acaranya ya. Begitu diminta tanda tangan. Sampai pada proses kemudian Pak Julian bisa kembali ya pulang dari kantor polisi itu bagaimana? Ya karena tidak ada ini ya, saya tidak melakukan tindakan kriminal, dugaan tindak pidana gitu. Ya sudah seharusnya dari awal pun saya tidak perlu tidak perlu diamankan gitu maksudnya. Iya. Ada berapa orang tuh waktu itu Pak yang diamankan oleh sama Pak Julian barengan? Ada 5 orang. 5 orang semua. Semuanya dari LBH Jogja. Ada satu supir gitu kan, satu yang Daniel Algifari itu. Nggak ada warga juga Pak? Warga nggak ada sama sekali? Nggak ada. Waktu itu di sana bareng dengan tim ya. Oh, oke. Baik. Kita coba untuk terima penelpon dulu ya Pak Julian. Boleh ya? Oke. Pak Irwansyah di Bekasi. Kami ingin tahu juga pendapat dari masyarakat. Halo Pak Irwansyah. Halo Pak Irwansyah. Oke, terputus. Kalau ada yang mau bertanya dengan Pak Julian silakan, boleh kok di 0215869000. Nah, kemudian Pak, langkah apa saja Pak yang sempat diutarakan oleh pihak kepolisian ketika Bapak kemarin sempat diamankan? Selain tadi soal ditanyakan siapa dan apakah warga setempat atau bukan gitu Pak Julian? Ya saya sampaikan itu kan ya, soal ini hak manusiaan dan sebagainya. Siapapun orangnya bagaimana? Ya yang saya sampaikan tadi, siapapun orangnya yang melihat ketidakadilan ya, proses ketidakmanusiaan ya, semua orang bisa untuk menyampaikan suaranya gitu. Gitu ya Mas. Tapi lama mungkin Mas? Iya, kami masih banyak hal yang ingin ditanyakan Pak Julian. Ada agenda lain mungkin Pak? Iya ini ada. Oke, baik. Kalau memang Pak Julian ada agenda lain, nampaknya memang mau langsung ke Polda ya, atau bagaimana Pak? Ya saya masih mau langsung ke Polres Purworejo. Polres ya, oke. Baik kalau begitu. Pak Julian, terima kasih untuk informasinya Pak Julian ya. Ya, makasih Mas Dori. Selamat pagi Pak, sehat selalu Pak Julian. Ya. Demikian tadi anggota tim kuasa hukum LBH Yogyakarta, Julian.